Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke tema 7, subtema 3, pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, seperti biasa berdoa dulu ya terlebih dahulu dan dengarkanlah penjelasan ini. Untuk literasinya, silakan kalian baca tentang keragaman ekonomi di Indonesia di halaman 109, pembelajaran ketiga. Dapat disimpulkan, keragaman itu jangan menjadi halangan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Justru dengan perbedaan aktivitas ekonomi dalam masyarakat, maka semua kebutuhan ekonomi kita dapat terpenuhi. Sekarang coba kalian perhatikan beberapa jenis aktivitas ekonomi, diantaranya satu, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Dua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. A. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. B. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. C. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. 3. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, atau mina padi, waduk atau bendungan atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, emas, lila, dan mujair. 4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Aktivitas kehutanan perlu memperhatikan kelestarian hutan karena berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia, tidak hanya memberikan manfaat ekonomis. Hutan juga sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Selanjutnya, silakan kalian baca juga tentang arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia di halaman 113. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasnya budaya nasional. Ada beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman di masyarakat Indonesia. Misalnya terjadi konflik, perpecahan, disintegrasi bangsa, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Semangat nasionalisme berlebihan mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad ke-19 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu. Mulai dari Sabang sampai Merauke,
kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.